Hai guys, Satu Kali Podcast adalah sebuah program satu kali penuh ketidakprofesionalan. Di mana video yang kalian saksikan adalah yang pertama, terakhir, serta the one and only. Kami berbincang-bincang terkait problematika hidup dari sudut pandang profesional kami, tapi dilandasi dari perspektif ilmu komunikasi. Satu Kali Podcast juga merupakan upaya kami untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi tanggung jawab kami sebagai mahasiswa komunikasi. Dukung kami dengan memberi komentar, share video ini ke teman-temanmu. Happy listening! Perkenalkan, nama saya Fadel Bait. Perkenalkan, namaku Vina Ditya Rahmayanti. Perkenalkan, nama saya Aditya Uliarta. Namaku Rere. Perkenalkan, namaku Geral. Pernah dengar kata ghosting? Pernah? Sering. Pernah sih. Pernah di sosmed, di mana aja pasti ada yang namanya ghosting. Untuk ghosting sendiri sering, apalagi kan sekarang lagi marak-maraknya sosial media gitu. Pernah di ghosting nggak? Sejujurnya nggak pernah, tapi pernah mengghosting. Di ghosting kayaknya pernah deh, sekali kali. Pernah nggak ya? Pernah. Sering lah jadi korbannya. Pernah, baru aja beberapa bulan yang lalu. Apa pendapatmu tentang perilaku ghosting? Meninggalkan secara sepihak gitu. Jadi nggak ada tanggung jawab sebagai dalam berhubungan gitu kan, nggak ada tanggung jawabnya untuk meninggalkan secara sepihak. Tapi kan itu sudah mencakup ke sosial media. Apalagi sekarang jatuh cinta tuh bisa berasal dari virtual sama nyata. Sejauh ini yang ghosting itu kebanyakan di kisah cinta virtual aja sih. Jadi wajar-wajar aja. Kalau menurut aku, karena baik sih sejujurnya. Kurang mengenakan ya bagi si korban. Pendapatku pribadi ya, sebenarnya kalau ghosting kita nggak bisa nyalahin dari salah satu pihak. Barangkali pelaku ghosting punya alasan tersendiri kenapa dia di ghosting, dan sebagai korban juga gimana ya, pasti bakal jadi bisa saja sih jadi menyakiti perasaannya. Ghosting itu ya, mungkin ghosting itu perilaku yang biasanya sah-sah aja sih dalam percintaan, cuma itu biasanya kurang diomongin aja, jadi terjadilah ghosting gitu. Apa yang kamu lakukan jika jadi korban ghosting? Pertama tuh kaget, terus sedih ada juga sih, apalagi kalau sudah lama gitu kan berhubungannya, terus tiba-tiba di ghosting. Jadi biasanya larinya tuh kalau nggak ke teman, cari hiburan lain. Kena ghosting sih ya mungkin menyendiri atau self healing lah, bepergian. Kalau menurut pengalaman aku kemarin baru di ghosting orang, kita bawa santai aja karena pasti ada yang baru lagi gitu. Aku sih bakal secepatnya berusaha move on, jangan berlarut-larut gara-gara di ghosting gitu. Menerima aja sih kalau diterima ghosting, cuma ya lebih ke introspeksi diri aja kenapa jadi di ghosting gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys di Satu Kali Podcast. Jadi topik kita hari ini adalah ghosting. Nah, karena topik kali ini tentang ghosting, menurut kalian sendiri nih, apa sih itu ghosting? Kalau menurut aku, ghosting termasuk ke dalam silent treatment atau kekejaman emosional. Kalau menurut aku sih kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu. Oke, jadi dia hilang tanpa kejelasan gitu ya? Iya betul. Padahal silent treatment itu kan bukan hal yang baik ya dalam sebuah hubungan. Tiba-tiba diam, menghilang gitu. Kayak harus saling dikomunikasikan saja gitu. Terus dari perilaku-perilaku ini ternyata perilaku ini berpotensi untuk menyampaikan pesan bahwa sikap penghindaran itu akan dibaca loh sebagai sebuah pernyataan. Jadi sekalipun orang melakukan ghosting itu tuh menyampaikan sebuah pesan bahwa mungkin dia tuh nggak pengen dulu deh deket sama korbannya, atau mungkin dia ngerasa macam-macam deh. Nah, that's why kita bakal bahas juga apa sih alasan yang mendukung terjadinya ghosting itu. Jadi menurut kalian apa? Kalau aku sih kayak hubungan terjadi itu kayak di luar ekspektasi gitu dari si pelaku, dan juga kayak di luar persepsi si pelaku terhadap si korban. Nah, karena perbedaan persepsi tadi kan bisa menimbulkan salah satu pihak ngerasa nggak cocok atau bahkan insecure nih. Oke, jadi mereka tuh ngerasa prinsip mereka dalam hubungan itu mungkin beda ya. Ekspektasi masing-masing orang atau ekspektasi pelaku terhadap korban nih ternyata jauh kayak gitu. Jadi dia ngerasa nggak cocok.
Tapi mungkin karena dia ngerasa nggak cocok tadi, beda persepsi dalam sebuah hubungan, tapi dia tuh mungkin nggak bisa mengkomunikasikan sama pasangannya. Pada akhirnya dia kayak lari-larian, Ghosting hilang. lah gitu ya. Iya, Hilang gantung tanpa tadi, kabar. nggak ngasih respon lah, kayak gitu. Nah, ternyata komunikasi ini penting ya dalam sebuah hubungan, apalagi komunikasi interpersonal. Nah, ternyata dalam teori komunikasi itu menjelaskan beberapa teori yang dapat menjelaskan bagaimana sih dalam sebuah hubungan itu kalau dilihat dari sisi komunikasi. Ternyata ada nih. Ada banyak banget malahan. Salah satu teorinya adalah teori atribusi oleh Fritz Heider. Jadi teori ini menggambarkan bahwa dalam diri seseorang itu terjadi sebuah proses, biasanya proses informasi, di mana informasi tersebut akhirnya akan melahirkan sebuah tindakan. Nah, tindakannya ini akan dipahami oleh orang lain sebagai sebuah pesan begitu. Nah, di dalam ilmu komunikasi juga ada nih teori tindakan beralasan. Niat pelaku melakukan tindakan tersebut yaitu kayak ditentukan oleh sikapnya gitu. Dan juga tindakan itu disertai kepercayaan. Contohnya nih kayak dipengaruhi oleh orang lain juga gitu. Terus ada teori integrasi informasi nih, yaitu bagaimana suatu informasi, entah itu orang, situasi, atau pengalaman, bisa mempengaruhi kepercayaan seseorang. Ya, teori ini nih berhubungan sama teori yang kalian jelaskan tadi. Gitu. Oke, jadi ternyata teorinya ini kayak mirip-mirip gitu ya. Berkesinambungan. Ya, betul. Teorinya jadi menjelaskan bahwa tindakan seseorang itu pasti ada alasannya, ada niatnya, nggak yang terjadi tiba-tiba. Mungkin ya karena alasan-alasan ghosting tadi itu ya, karena beda persepsi, beda pemikiran tadi itu. Oke. Ternyata ada lagi teori satu, kalau teori yang sebelumnya menjelaskan tentang alasan seseorang melakukan sesuatu. Nah, teori ini namanya penetrasi sosial oleh Dalmas Taylor dan Irwan Altman. Mereka ini menjelaskan bahwa dalam sebuah hubungan itu ada tahapan-tahapannya, dan biasanya tahapannya itu berawal dari dangkal menuju yang lebih intim. Oke, ternyata ada 4 nih tahapan dalam perkembangan hubungan. Ada orientasi, ada pertukaran efek eksploratif, pertukaran efek, dan pertukaran stabil. Nah, di masa orientasi ini biasanya orang hanya membagikan informasi-informasi yang umum saja. Kayak misalnya nanya kabar gitu. Iya, nanya umur atau nanya asalnya dari mana. Pokoknya hal-hal umum gitulah ya. Iya, kayak orang baru pertama kali kenal lah. Terus pada tahap pertukaran efek eksploratif, di sini sudah mulai ada keterbukaan, beberapa informasi mungkin yang lebih dalam. Nah, dan biasanya kejadian ghosting ini bisa jadi sudah terjadi pada tahap kedua, karena orang merasa oke, aku udah menemukan cukup informasi deh tentang dia, tapi kayaknya aku ngerasa nggak cocok, atau aku ngerasa kami ini beda gitu. Iya, karena seperti di awal tadi, tapi aku nggak bisa mengkomunikasikannya. Akhirnya aku kayaknya mengghosting aja deh. Aku tinggalin aja kali ya. Iya. Daripada ngomongin susah-susah gitu. Iya, atau mungkin si pelaku merasa kayaknya korban bakal sakit hati deh kalau aku memutuskan hubungan. Jadi dia kayak menghindar aja gitu. Iya, padahal kan melakukan ghosting justru menambah rasa sakit bagi korban ya. Respon baik-baik kan bisa seharusnya. Nah, apa sih yang terjadi ketika pelaku ghosting ini melakukan ghosting terhadap korbannya gitu? Kalau menurut aku nih, ghosting bakal terjadi karena si pelaku udah merasa nggak cocok kayak gitu, udah mulai bosan. Tanpa warning dan tanpa penjelasan aja gitu ya. Ya karena perbedaan persepsi tadi, kayak misalnya yang dulunya sepemikiran, sekarang udah pemikirannya, ngobrolnya, hingga goals dalam suatu hubungan atau masa depan tuh udah nggak Ada lagi gitu ya. Udah nggak sejalan gitu. sejalan. Itu udah beda lah intinya. Terus dia pasti kalau misalnya dihubungi sama korbannya tuh nggak ngerespon, kayak gitu. Terus nggak hilang-hilangan kayak gitu. Terus dari sudut pandang si korban ghosting ini kayak juga sakit hati gitu. Lalu curhat ke teman-temannya gitu. Keren banget itu. Iya betul, kayak langsung curhat gitu kalau lagi sakit hati gitu, lagi pengen curhat gitu. Pengen diungkapin gitu ya. Iya, kayak mulai Nggak ada menuntut. dipendam sendiri. Iya, kayak mulai menuntut, marah gitu kan. Nangis-nangis gitu di dalam kamar, dan juga kayak makan gak teratur gitu. Tidurnya pun juga terganggu gitu. Nah, setelah itu pasti berakhir dong hubungan tanpa kejelasan. Iya. Berakhirlah sebuah hubungan PDKT ini ya. Iya. Menjadi orang yang nggak kenal lagi gitu. Iya betul.
Tapi biasanya ghosting ini dilakukannya, apalagi kan ghosting itu istilah baru ya di zaman sekarang. Katanya karena ghosting ini sering dilakukan melalui media sosial atau karena melalui WhatsApp kayak gitu. Jarang sih yang terjadi secara langsung ya. Betul. Contohnya dari aplikasi dating apps kayak Tinder gitu. Oh, ternyata ada ya. Mulanya banyak loh kayak gitu kejadiannya. Oh, ada aplikasi yang memberikan wadah untuk orang-orang menemukan calon pasangan. Kayak pencari teman, terus Iya, siapa kayak tahu cocok, terus jadi Perkenalan gitu kan. Di IG tuh bisa juga kan? Iya, sebenarnya di Instagram juga bisa. Oh iya kan kadang-kadang orang kalau baru awal ketemuan atau baru kenal biasanya nanya juga IG-nya apa. Iya betul, itu betul. Itu sering banget kan biasanya buat mutualan katanya. Iya betul. Tapi pertanyaanku kalau misalnya cuma dalam media sosial, terus jenis hubungan seperti apa aja yang mungkin ghosting ini dapat terjadi? Yang pasti sih antar cewek dan cowok gitu ya. Bisa juga terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Kayak misalnya nih, si mahasiswa lagi mau bimbingan skripsi ke dosen, terus ngechat dosennya dong, mau bimbingan, terus si dosen ini nggak keburu jawab gitu, nah sehingga mahasiswa ini kayak ngerasa di ghosting oleh dosennya. Oh iya. Dibuat menunggu lah Iya, gitu ya. nunggu lama-lama terus hilang kayak. Mungkin karena dosennya ini sibuk. Jadi kan kita nggak tahu kesibukan dosen apa aja. Tapi bisa juga kebalikannya ya, mahasiswanya yang mengghosting dosennya. Karena mahasiswanya mungkin hilang-hilangan, ambil cuti kah mungkin. Jadi, oh ya dari percakapan kita tadi pasti ada dong dampak yang terjadi dari ghosting itu sendiri. Yang pasti dampak ghosting itu pasti nyakitin perasaan si korbannya, sehingga korban tuh merasa marah, bingung, sampai depresi loh. Dan juga kayak merasa kehilangan gitu ya. Berarti parah banget ya kalau misalnya sampai pada tahap depresi. Iya, sampai ke fisik, ke mental gitu. Jadi dia merasa ditolak lah gitu ya, si korban ini. Mungkin dia berpikir apa aku nggak pantas ya buat calon pasangan aku ini. Padahal si pelakunya aja yang salah sebenarnya. Bisa juga si korban tuh kayak stres, kayak yang kata aku tadi kayak nangis-nangis gitu. Tapi kalian punya nggak sih kenalan atau temen gitu yang dia tuh karena korban ghosting akhirnya dia tuh nangis-nangis lah, nggak mau makan lah, nggak mau keluar rumah. Kalau aku sih ada teman aku yang beda agama gitu. Waduh, Terus yang berat tuh, pisah. iya betul gitu. Yang cowoknya ini ngeghosting si ceweknya ini karena beda agama alasannya gitu. Terus si teman aku tuh curhat-curhat, nangis-nangis gitu. Terus gimana teman kamu sekarang akhirnya? Dia tetap putus atau masih ada lanjut? Kalau sekarang sih kayak balikan gitu sama si cowoknya. Oh malah justru baikan. Gitu. Mantap juga ya. Plot twist juga gitu. Iya. Aku pikir mungkin ya udah mereka bakal putus gitu. Terus gimana sih kita cara menyikapi ghosting ini? Berarti ini dari sisi korban ya? Iya betul. Iya berarti kalau dipikir-pikir sih mungkin sebagai korban kita terima aja dulu keadaannya. Kalau dia itu di ghosting jangan denial kayak gitu. Karena kan banyak orang ngerasa enggak kok aku tuh nggak di ghosting katanya. Dia tuh baik, iya kayak mengelak kayak gitu. Padahal kan ya rasakan aja kayak gitu emosinya. Kalau kamu marah ya marah aja, kalau sedih ya sedih aja. Curhat tadi ke teman mungkin itu bisa bantu relief emosi kamu jadi lebih tenang kayak gitu. Nah selain itu juga kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita tuh nggak salah sebenarnya. Dan juga jangan mencari penjelasan gitu. Dan kita harus membuat membuka hal baru untuk orang lain gitu. Jangan berkomunikasi dulu lah dengan pelaku, kayak contohnya misalnya buka story si pelaku, buka sosmednya si pelaku, atau bahkan nelpon nanya kabar kayak gitu. Stalking lah Iya, gitu ya. istilah kerennya stalking lah ya sekarang. Jadi kita kayak mengupgrade diri gitu ya, daripada kita menunggu orang yang nggak pengen sama kita, mendingan kita berusaha memperbaiki diri. Iya. Jadi kan jadi ya kalau kita tuh lebih baik gitu loh daripada yang dia bayangkan. Oke, jadi kita udah bahas tentang segala hal tentang ghosting. Terus pertanyaannya nih, gimana sih membangun hubungan yang baik dan sehat dari sisi komunikasi? Yang pasti kita wajib memahami diri kita sendiri dulu, kayak gimana sih kita nih, kayak gitu. Nah, habis itu terapkan di prinsip dalam diri kita tentang prinsip kayak gimana sih hubungan yang akan kita jalani nantinya gitu. Nah, entah itu serius atau sekedar hiburan atau cuma happy-happy aja gitu. Oke, berarti kita harus terbuka ya di awal sama calon pasangan kita bahwa begini loh prinsip aku dalam membangun hubungan. Saling tukar prinsip gitu lah istilahnya. Iya.
menemukan kesepakatan gitu. Ya. Dan juga kita tuh harus aktif berkomunikasi gitu, tapi juga tidak berlebihan kepada pasangan, calon pasangan kita gitulah. Oh iya. Secukupnya ya kan. Kenapa sih kita nggak boleh berlebihan dalam berkomunikasi? Nah, jadi di dalam teori ada dikatakan dari teori aturan percakapan Paul Griggs yang asumsi terhadap percakapan harus logis dan mudah dipahami dengan kerjasama gitu. Artinya kontribusi dalam percakapan gitu. Harus ada kontribusinya dalam percakapan. Ya, tapi kalau kontribusinya berlebihan, kalau komunikasinya berlebihan tadi, justru komunikasi yang terjalin kan nggak logis ya. Iya, betul. Mungkin nggak ada feedbacknya malah kalau misalnya satu aja yang berlebihan. Oke. Iya, nah kenapa juga nggak boleh berlebihan dalam berkomunikasi supaya, nah dalam komunikasi ini kan kita nggak sekedar ngomong, ada proses mendengarkan juga. Nah disitulah kenapa kita nggak boleh berlebihan dalam berkomunikasi, karena ada banyak larangan sekali dalam proses mendengarkan. Ada 5 hal yang dilarang kayak gitu dalam proses mendengarkan berkomunikasi ini. Misalnya jangan berpura-pura, atau jangan menginterupsi pembicaraan orang, atau jangan ganti topik kayak gitu. Pernah nggak sih kalian tuh kalau dengerin orang ngomong tapi pikirannya kemana-mana gitu? Pernah sih, pernah, iya pasti pernah. Ya karena kita mungkin kadang-kadang ngerasa nggak nyambung kah? Iya, atau pemikiran obrolan dia tuh kayak kurang penting gitu. Mungkin bagi kita kayak gitu. Cuman ya nggak nyaman apapun ngobrol sama seseorang kan harus tetap kita dengerin ya. Dihargain lah orang ngomongnya kan. Jadi dalam proses mendengarkan itu ada 3 hal nih yang dari sisi komunikasi jelaskan gimana cara mendengarkan yang baik. Jadi pertama kita tuh harus mindfulness atau penuh kesadaran. Yaitu tadi jangan kemana-mana pikirannya, benar-benar diperhatikan ketika mendengarkan itu. Terus menanggapi. Nah kadang-kadang kan kita ini ketika mendengarkan orang kita tuh nggak menanggapi kayak gitu. Iya, cuma diam aja. Sehingga si komunikator nih atau si yang orang bicara ini ngerasa kenapa ya orang yang aku ajak ngobrol ini nggak memberikan respon. apa-apa gitu. Gak ada feedback Iya, gitu. nggak ada feedbacknya. Kayak gitu. ngomong sama angin istilahnya. Iya, nggak ada feedback. Iya, bagus lagi kalau misalnya kita dapat mengingat apa yang dia bicarakan. Misalnya di masa depan kita ajak ngobrol tentang hal yang dibicarakan sebelumnya. Pasti dia ngerasa seneng kan, oh temen aku yang aku ajak ngobrol ini ternyata memperhatikan ya apa yang aku bicarakan, dia ingat kayak gitu. Nah, jadi setelah kita membahas tentang aspek-aspek ghosting ini ya, gimana sih cara kita menciptakan suasana hubungan yang sehat gitu? Oke, menurut Diana sendiri gimana? Kalau aku sih kayak berkomunikasi gitu, jujur, dan juga jangan meribetkan hal-hal yang kecil gitu kan. Itu sering banget ya. Cewek tuh biasanya Iya, mulai. betul. Jangan membahas hal-hal yang kayaknya itu nggak perlu dibahas, jadi jangan dibahas kayak gitu. Kalau menurut Yoni apa? Selain itu juga kita wajib terbuka gitu, mengakui perasaan tentang sama persepsi kita tadi kayak prinsip kayak gitu. Nah intinya kita saling terbuka sama pasangan kita kayak gitu, jangan ditutup-tutupi lah. Lagi bisa terbuka harus terbuka, tapi harus juga bisa memilih yang harus kita buka sama yang harus kita tutup gitu. Kayak ada batasan-batasannya Ya, tersendiri ya. batasannya. Iya. Karena kan kadang-kadang ada orang yang dia malah nggak mau buka sama sekali, atau malah semua hal dibukanya. Nah itu salah juga. Iya, jadi yang berlebihan itu nggak baik guys. Ya secukupnya aja lah. Iya. Oke, setelah kita udah bahas gimana ghosting itu, gimana komunikasi dalam hubungan dan membangun hubungan yang baik, tentu pasti dalam hubungan itu ada yang namanya konflik kan ya. Iya, betul. Gak mungkin dalam hubungan itu yang baik-baik aja gitu. Mungkin pasti Iya. ada konfliknya. Iya, terus pertanyaannya gimana cara kita menangani konflik? Nah, dari sisi komunikasi ada satu teori yang menjelaskan, namanya teori argumen percakapan. Nah, teori ini menjelaskan bahwa argumentasi dalam perdebatan itu lazim untuk digunakan, dan itu bukan hal yang masalah. Jadi kita kan kadang-kadang konotasinya berdebat itu nggak baik gitu. Berdebat itu berarti saling menguatkan argumentasi sendiri kayak gitu. Masing-masing lah. Merasa pengen menang sendiri gitu. Padahal dalam teori ini menjelaskan bisa aja sih perdebatan itu terjadi, tapi dengan tahapan-tahapan kayak gitu. Karena biasanya orang berargumen kan argumen aja kayak gitu. Nah, ternyata ada 4 tahapannya. Pertama ada konfrontasi, yaitu mengidentifikasi perbedaan pendapat tadi. Kita tahu dulu nih apa sih perbedaan aku antara kamu kayak gitu. Aku dan kamu apa sih perbedaannya. Terus yang kedua itu pembukaan, yaitu menemukan kesepakatan dan apa yang pengen diraih kayak gitu. Titik pertemuan antara argumentasi aku dan kamu tuh di mana kayak gitu. Terus yang ketiga argumentasinya,
kita saling bertukar argumennya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting banget, jarang orang lakukan adalah menarik kesimpulan. Karena kan kadang-kadang orang argumen, ya udahlah kita berdebat aja. Cepat-cepat ya sudah selesai habis itu. Iya. Nggak ada kesimpulannya. Iya. Menarik argumen masing-masing gitu ya, Iya. menyimpulkan argumen masing-masing. Aku nih yang menang, egoku yang ini yang menang. Iya. Jadi harus kita tuh menarik kesimpulan kayak gitu. Oke, ternyata kita udah berada di penghujung segmen. Kita udah bahas banyak banget tentang ghosting, tentang komunikasi, tentang hubungan. Ternyata banyak ya. Iya, banyak banget. Dan masih banyak lagi teori komunikasi yang bisa menjelaskan fenomena dalam kehidupan. Dan bagaimana cara berkomunikasi yang baik gitu ya. Betul. Oke, jadi di closing statement terakhir, gimana nih dari Yowan dan Diana? Dari aku dulu nih ya. Iya. Kalau dari aku cuma mau ngingetin lagi nih tentang pentingnya komunikasi. Nah, tanpa komunikasi yang baik, biasanya muncul konflik-konflik pemicu yang dari kecil hingga besar tuh kan, sehingga menyebabkan hubungan itu renggang, kayak nggak bagus-bagus aja gitu, nah, nggak baik-baik aja, atau bahkan sampai perpisahan kayak gitu. Jadi komunikasinya harus baik lah, harus terbuka intinya ya, gitulah menurut aku. Kalau menurut aku ghosting itu sangat tidak baik di dalam suatu hubungan gitu, bisa menyebabkan si korban stres gitu, sakit hati. Kalau dari aku sendiri menyimpulkan dari closing statement kalian bahwa ternyata ghosting ini nggak baik kayak gitu. Jangan sampai ada dalam sebuah hubungan. Terus komunikasi ini penting banget. Dan juga hubungan itu ternyata nggak mudah ya untuk dilakukan. Dibutuhkan banyak Komunikasi gitu ya. dibutuhkan banyak pengetahuan dan skill untuk berkomunikasi dengan baik kayak gitu, untuk membangun sebuah hubungan supaya ghosting tadi juga nggak terjadi. Oke, kayaknya udah segitu dulu ya yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Happy watch. Apa terakhirnya tadi? Happy dadah. Dadah. Thank you. Semoga bermanfaat. Ya. Semoga Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Dadah.